Malam. Profesi gua ini stand up comedian ya. Dan katanya stand up comedian itu kan ngebikin orang ketawa. Dan ngebikin orang ketawa itu ibadah. Makanya gua udah jarang ke gereja sekarang. Makanya lu ketawa yang banyak biar besok gua nggak usah ke gereja ya. Dan kita ngomongin apa ya? Orang Indonesia aja deh. Orang Indonesia itu sebenarnya membutuhkan yang namanya bukan membutuhkan solusi. Kita tuh membutuhkan siapa yang disalahin. Contoh macet. Macet tuh kita nggak pernah butuh solusi. Kita butuh siapa yang mau kita salahin. Dulu kan gubernur yang kita salahin. Dulu gubernurnya kalau macet kita ini. Padahal macetnya tetap macet. Jadi butuh yang disalahin. Nah sekarang kan gubernurnya pencitraannya bagus ya. Jokowi kan baik ya. Kita bingung nih mau nyalahin siapa. Begitu macet, gitu kan. Gubernurnya baik sih gitu kan. Jadi malah kita bingung sekarang gitu. Karena kita sebenarnya nggak butuh solusi. Dan gua analisis, kemacetan ini ternyata adalah penyebab perselingkuhan loh. Karena orang-orang untuk misalnya menunggu macetnya reda, pulang kantor ditunda dulu. Akhirnya mereka check-in dulu. Dan terjadilah hal-hal yang diinginkan. Karena kalau tidak diinginkan tidak terjadi dong, ya kan? Beneran? Iya, gitu kan. Jadi ketika ada orang selingkuh, dia akan menyalahkan gubernur juga. Kenapa kamu selingkuh sayang? Salah kan gubernurnya udah bukan ya karena Jokowi baik gitu. Kenapa nggak salah Ahok? Ya Ahok galak soalnya. Kalau bicara perselingkuhan, orang yang berkeluarga bukan sebaiknya harus menghindari ini. Terutama gue udah punya istri, gue punya anak. Tapi sayangnya anak gue ini, gue sayang sama anak gue dekat sama anak gue. Tapi anak gue ini lebih dekat sama ibunya, dia lebih mendengar ibunya. Misalnya waktu anak gue ini kemarin lagi belajar alfabet, ya, A, B, C, D. Dia nanya, dia punya papan tulis sendiri di rumah. Dia nanya sama ibunya, Mama, gimana cara nulis huruf A? Mamanya lagi masak sibuk, ya gue bantuin dong. Gini sayang, nulis huruf A. Langsung dihapus lagi sama dia. Aku nanyanya sama Mama. Anaknya. Terus mamanya bantuin, gini caranya nulis huruf A. Oh ya bener. Padahal sama. Yang dia tulis sama gue, exactly the same, gitu kan. Son, exactly the same. Dia bilang, problem dad. Yeah. Ini anak. Ini belajar dari mana? Tapi sama dengan gue, waktu itu gue cari kunci mobil. Gue tanya istri gue, Mama, mana kunci mobil? Anak gue bantuin, ini papa. Aku nanya sama Mama. Langsung istri, kenapa sih kan sama? Problem, son. Ternyata nurun dari gue ya. Jadi gue gak jadi marah. Dan istri gue bilang ya, anak gue tuh ada 2. Dan istri gue bilang, dia tuh seperti punya 3 anak. Gue termasuk anaknya gitu. Karena gue suka ngebales anak gue juga. Dan gue bukan paling sulung, gue paling bungsu kata istri gue. Paling nyusahin gitu. Dan kalau gini, jadi gue inget pendidikan anak salah satunya adalah kita harus mengenalkan bahayanya korupsi sama anak-anak. Gue selalu tanamkan itu ya. Korupsi itu bahaya. Banyak hal tuh kalau dikorupsi bahaya. Contoh aja yang remeh-temeh, misalnya kesehatan. Lu mungkin belum pernah sakit sampai koma ya? Belum ya? Kalau udah koma mungkin lu nggak di sini kan? Tapi kalau dokter biasanya mendiagnosa tuh menanya pasiennya kan? Ya kan? Bapak sakitnya apa? Gitu kan? Keluhannya apa? Kalau orang koma kan nggak bisa ditanya ya. Makanya dia mengandalkan alat diagnosa. Ada monitor yang ada detak jantung dan sebagainya. Bayangkan kalau pengadaan alat itu dikorupsi. Itu bahaya kan? Karena pasien nggak bisa ditanyain ya. Bapak sakitnya apa? Padahal dia lagi koma. Ini dokternya ya. Jangan-jangan nanti monitor yang jawab. Gua lagi koma. Lu lulusan mana sih kedokterannya? IPK lu berapa gitu kan. Ini monitornya hebat. Bukan monitornya yang hebat, sebenarnya orang yang koma yang hebat. Masih koma aja udah nyolot gitu kan. Lagi koma masih nyolot, gila kan nih orang. Nah kalau bicara kesehatan, nih gue gemuk. Katanya orang gemuk ini bagusnya mengurangi berat badan. Bukan masalah penampilan, karena gue gak ada masalah sama penampilan. Walaupun badan lu kurus, tapi gue lebih laku walaupun gue gemuk. Gue gak ada masalah sama penampilan, tapi kesehatan. Jadi gue harus diet karena kesehatan gitu ya. Dan gak pernah berhasil. Segala macam diet udah pernah gue coba. Food combining gue coba. Food combining, menggabungkan makanan-makanan. Ya gue coba waktu itu gabungkan nasi padang dengan nasi liwet dengan sate gitu kan.
tapi malah naik berat badan gue gitu. Gue coba berbagai macam jenis diet, gak ada yang berhasil gitu. Sampai istri gue memberikan tantangan, sayang, kalau kamu berhasil dietnya, kamu boleh kawin lagi. Bener? Enggak jadi deh, kata istri gue. Tapi demi kesehatan aku, mendingan kamu mati, kata dia. Ternyata di poligami itu jauh lebih mengerikan. Dan kalau tadi ya, bicara soal korupsi tadi, gue jadi inget ya bahwa sebenarnya sekarang rakyat Indonesia ini tertekan ya, LPG baru naik ya, BBM baru naik, dolar naik, dan semuanya naik. Dan kita, masyarakat Indonesia, selalu dilibatkan dengan masalah back office pemerintah. Kita nggak mau tahu harga naik, tapi pemerintah bilang, wah ini harus naik, karena harga minyak dunia naik, karena dolar naik, gitu kan. Jadi harus naik gitu. Padahal waktu mereka kampanye, janjinya nggak seperti itu. Janjinya kami akan menjaga kestabilan harga. Tidak pakai walaupun, ya kan, tidak pakai walaupun kan. Tidak pakai tidak pakai kalau dolar tidak naik, kalau minyak tidak naik, ya kan, kita harusnya mencari pemimpin yang walaupun, bukan yang kalau, benar nggak? Walaupun dolar naik, harga tetap stabil, benar nggak? Jadi nanti kalau ada presiden, kita tanya, bapak jenis presiden yang kalau atau yang walaupun? Presidennya bingung gitu kan. Ini orang ya, kayaknya yang baru tadi selesai koma ya, nyolot sama presidennya, jadi dia berani nyolot. Kalau bicara soal anak lagi, gue jadi inget ya, orang tua tuh kesalahannya ada satu. Dia tuh selalu pengen menunjukkan keahlian anaknya ke orang banyak, padahal anaknya belum jago-jago amat. Ya, banyak kan, disuruh nyanyi, padahal suaranya nggak bagus gitu kan. Ya bagus, nanti ditepuk tangan, kamu anak yang pintar, padahal jelek sebenarnya suaranya. Sama terjadi, di gereja gue pernah kayak gitu ya. Jadi anaknya dilesin biola. Jadi waktu itu acara Natal, baru kemarin-kemarin ini, acara Natal. Anaknya suruh main biola di depan semua jemaat di gereja. Itu siksaan, men. Dan menurut gue tuh, ya ini kan untuk Tuhan, untuk persembahan kepada Tuhan, ya kalau memang persembahan kepada Tuhan pribadi ya di rumah aja. Tapi kalau lu udah main di gereja, atau main di masjid, atau misalnya azan di masjid, harus yang sudah bagus dong. Ya, lu setuju nggak? Ya, ini jadi gue tersiksa dengerinnya gitu. Inilah persembahan biola dari adik kita cilik. Kalau dia naik gitu kan, ngek ngok 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 ngek ngok gitu kan. Ini lagu apa gitu. Ya tepuk tangan, demikianlah malam kudus. Oh malam kudus itu tuh. Terus ya demikianlah, sudah deh. Enggak, ini masih ada satu bait lagi. Aduh, siksaannya belum berakhir gitu kan. Dan akhirnya gue temuin orang tuanya. Bapak, itu tadi ngabis ngelesin anaknya habis berapa? Dia bilang 500.000. Wah pak, saya punya solusi buat bapak. Daripada mahal-mahal ngelesin anaknya 500.000, lebih baik spend 10.000 saja per bulan. Untuk apa? Untuk beli korek kuping pak. Selamat malam, nama gue Semi.